Yang menyebabkan berubah air benda suci, lumut. Yang dia terjadi dalam air. Artinya air tidak terkaya daripadanya. Dia terjadi dari air itu sendiri. Maka hukumnya tetap suci menyucikan sekalipun berubahnya dominan. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Marilah sambil beriktikaf di dalam masjid menunggu datangnya waktu isya', kita kembali mengikuti kajian fikih insyaallah pada hari ini tentang air yang berubah. Minggu-minggu yang lalu kita telah mengkaji tentang air mustakmal. Baik mustakmalnya pada pemakaian merafa hadas atau mustakmalnya pada pemakaian menghilangkan najis. Sekarang air yang berubah. Syekh Zainuddin Al-Malimari mengatakan dalam kitabnya Fathul Mu'in, wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsiran bihaitsu yamna'u itlaqa ismil ma'i alaihi bi an taghayyara ahadu sifatihi min ta'min aw launin aw raihin walau takdirian aw kanat taghayyuru bima ala adwil mutahhiri fil asah. Dan tiada berubah sebagai perubahan yang banyak sekira-kira tertegah perubahan tersebut menegah itlaq nama air terhadap air, dengan bahwa berubah salah satu sifat-sifat air berupa rasa atau warna atau bau, sekalipun perubahan terjadi pada takdir atau adalah berubah dengan sebab sesuatu yang terdapat di atas anggota tubuh orang yang bersuci fil asah pada pendapat asah. Jadi para jamaah, termasuk air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Artinya bukan air mutlak, karena air yang bisa digunakan untuk bersuci cuma air mutlak. Jadi ini kategori bukan air mutlak, berarti bahagian daripada air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci, baik menghilangkan najis atau merafa hadas, yaitu air yang sudah berubah. Sifat-sifat air. Sifat air itu ada 3 macam,
yaitu rasa, warna, dan bau. Nah, jadi air kalau kita lihat sudah berubah rasanya, atau sudah berubah baunya, atau sudah berubah warnanya, nah, maka itu harus dikaji kenapa terjadi perubahan. Apabila perubahan itu terjadi pada air, perubahan sifat tadi terlalu berubah atau banyak berubah kalau dalam kitab ini, dominan berubah, sehingga air tersebut tidak lagi disebut cuma dengan nama air, sudah ada tambahan. Sekalipun perubahan itu secara takdir, bukan secara hakikat. Contoh perubahan secara takdir, bercampur dengan air mutlak, ya, sesuatu yang punya sifat sama persis seperti air, tidak berbeda. Bau sama seperti bau air, rasa sama seperti rasa air, warna sama seperti warna air. Jatuh dalam air mutlak. Benda itu bisa kita contohkan dengan air mustakmal. Seperti pertanyaanku hari minggu yang lalu. Air mustakmal jatuh ke dalam air mutlak. Nah, berarti air mutlak itu sudah larut ke dalamnya air mustakmal. Warnanya sama, rasanya sama, baunya sama. Nah, itu bisa juga merubah air mustakmal, tapi tidak secara hissi. Artinya tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa disentuh dengan indera yang 5. Tapi secara takdir bisa merubah. Nah, bagaimana secara takdir? Seperti yang saya contohkan seminggu yang lalu, yaitu diperkirakan seandainya yang jatuh itu adalah sesuatu yang berbau, maka diperkirakan apakah segitu banyak jatuh dapat merubah air, bau air. Kalau dapat merubah, berarti air itu tidak lagi mutlak, sudah dianggap air yang berubah. Atau diperkirakan yang jatuh itu adalah sesuatu yang dapat merubah rasa air. Kalau yang jatuh air mutlak itu sebesar jatuhnya sesuatu yang punya rasa, yang dapat merubah rasa air, maka air mutlak itu yang sudah tercampur dengan air mustakmal tadi sudah menjadi air yang berubah. Bukan air mustakmal, air yang berubah. Atau kalau rasanya tidak bisa diperkirakan, tidak berubah, diperkirakan warnanya. Misalnya jatuh sebesar jatuhnya air mustakmal tadi ke dalam air mutlak itu adalah benda yang berwarna. Nah, diperkirakan kalau sebesar itu jatuh, kalau sebanyak itu jatuh ke dalam air mutlak itu, apakah dapat merubah? Kalau dapat merubah, maka air mutlak tadi sudah menjadi air berubah, bukan lagi air mutlak. Kalau tidak dapat berubah, maka dia masih mutlak, masih bisa digunakan untuk menyucikan. Itulah diperkirakan. Jadi bukan air mustakmal itu, tapi air berubah. Nah. Atau bisa juga berubah air setelah sampai kepada anggota tubuh kita. Di saat kita ambil, air itu belum berubah. Kita bak keran, air belum berubah. Dikala kita ambil di dalam bak, air belum berubah. Tapi sampai ke anggota tubuh,
baik orang mandi ataupun orang berwudu. Karena ternyata di atas anggota tubuh kita ada sesuatu zat lain. Nah, misalnya seperti kapur, ada kapur di atas tubuh kita. Sehingga di saat air kita bawa, kita basuh anggota tubuh kita, di anggota tubuh kita ada zat seperti kapur, maka berubahlah air. Maka air itu tidak lagi disebut air mutlak kalau perubahannya dominan. Kahansah namun tuji berarti. Ya. Wa innama yu'athiru taghayyur in kana bi khalitin. Dan hanya saja memberi bekas taghayyur berubah jika terjadi perubahan itu bi khalitin dengan barang yang mukhalid, yang larut. Jadi para ulama mengiktibarkan ada dua macam perubahan, sebab perubahan air. Ada air yang berubah dengan sebab sesuatu yang suci, yang dia memiliki dua macam sifat. Berubah air dengan sesuatu yang suci, ada kala dengan barang yang larut dalam air, yang disebut khalid. Definisi khalid di sini para ulama, Syekh Zainuddin mendefinisikan mukhalitan lil ma'i wa huwa ma la yumayyizu fi ra'il ain. Sesuatu yang tidak bisa kita bedakan dengan air pada pandangan mata, itu disebut mukhalid. Sedangkan sesuatu yang bisa dibedakan dengan air pada pandangan mata disebut mujawir. Jadi kalau bahasa kita, mukhalid itu bercampur, sedangkan mujawir itu berdampingan. Nah, ada benda yang terkena air atau jatuh ke dalam air, larut bercampur dengan air, tidak bisa lagi kita bedakan mana benda itu, mana air. Sudah menyatu, tak bisa lagi kita bedakan secara kasat mata. Ada juga benda jatuh ke dalam air, masih bisa kita bedakan benda tersebut dan dia tidak larut. Mana benda tersebut, mana air. Nah, benda yang jatuh dalam air, yang larut, yang tidak bisa lagi dipisah antara dia dengan air, itu disebut mukhalid dalam bahasa Arab. Benda yang jatuh ke dalam air, yang tidak larut dan bisa kembali dipisah mana benda tersebut dan mana air, itu disebut mujawir. Bahasa Arab, bahasa kita berdampingan. Nah, jadi dua macam itu memiliki hukum yang berbeda. Yang sekarang kita bahas adalah benda yang suci, tahirin, waqad ghaniyal ma'u anhu, dan air tidak membutuhkan benda tersebut, larut dalam air. Jadi benda yang suci yang tidak dibutuhkan oleh air, larut dalam air, menyatu dalam air. Ini yang kita bahas sekarang. Benda yang suci yang tidak dibutuhkan oleh air, larut ke dalam air, menyatu dengan air. Nah, bagaimana hukum air? Ini yang kita bahas. Nah, kalau larutan tersebut merubah sifat air secara dominan, merubah warna air, merubah rasa air, atau merubah bau air secara dominan, maka terjadilah hukum pada air tahirun ghairu mutahhirin. Suci tapi tidak lagi menyucikan. Nah, terjadi hukum suci tapi tidak lagi menyucikan.
Contoh. Contoh air. Seperti air ini. Air botol ini masih mutlak, masih suci menyucikan. Karena semua orang masih mengatakan ini air. Sedangkan penyebutan air Mon Aqua itu karena label, tidak mempengaruhi kepada sifat air. Nah, ini masih suci menyucikan. Tapi kalau seandainya air suci menyucikan ini bercampur dengan benda suci lain, contoh yang merubah warna, kita contoh. Kita campur dengan sirup. Nah, misalnya kita tambahkan dalam air jernih ini beberapa mili sirup. Nah, setelah kita tambahkan sirup ke dalamnya, artinya sudah kita campur dengan benda yang suci yang tidak dibutuhkan oleh air yang dapat merubah warna air. Kita lihat berubah warna air. Nah, setelah berubah juga harus dipastikan apakah perubahannya dominan atau cuma sedikit. Kalau perubahannya cuma sedikit, ya, merahnya cuma sedikit, sehingga orang tidak menyebut ini air sirup, masih tetap disebut air aqua atau air Mon Aqua. Berarti masih bisa digunakan untuk bersuci. Masih tahirun mutahhirun. Suci menyucikan atau istilahnya tuhur. Tapi kalau berubahnya dominan, sudah sangat merah. Misalnya kalau air sirupnya warna merah, sudah sangat merah. Sehingga orang tidak mengatakan lagi ini air, kecuali dengan ditambahkan sirup. Air sirup orang mengatakan. Tidak lagi dikatakan air cuma, tapi ditambah dengan air sirup. Maka hukumnya sudah tidak lagi suci menyucikan, tapi dia berubah menjadi suci tapi tidak menyucikan. Tahirun ghairu mutahhirin. Tahirun ghairu mutahhirin. Suci tapi tidak menyucikan. Nah, yang penting sekali diperhatikan para jamaah untuk menghukum air seperti itu, benda yang larut dalam air itu penting diperhatikan. Apa yang larut dalam air? Nah, untuk menghukumkan bahwa air itu suci tidak menyucikan, harus dipastikan bahwa benda yang larut dalam air itu yang pertama benda suci. Karena kalau benda najis yang larut, itu lain lagi hukumnya nanti. Karena ada juga larut benda najis. Misalnya air yang terkena kencing, itu lain lagi hukumnya. Ini yang larut dalam air, yang menyatu dengan air, yang mukhalid dalam bahasa Arab dengan air adalah benda suci. Dan benda suci itu tidak dibutuhkan oleh air. Berarti bukan benda yang terjadi dalam air. Seperti contoh lumut. Lumut juga kan terjadi dalam air. Dia juga dapat merubah sifat air, warna air. Karena air sudah lama sekali di dalam bak itu tumbuh lumut. Nah, tumbuh lumut. Lumut itu biasanya berwarna hijau. Sehingga air kita berubah berwarna hijau. Itu sudah berubah air. Tapi apakah dihukum suci menyucikan atau suci tidak menyucikan lagi? Nah, dilihat tadi. Yang menyebabkan berubah air benda suci, lumut. Yang dia terjadi dalam air. Artinya air tidak terkaya daripadanya. Dia terjadi dari air itu sendiri. Maka hukumnya tetap suci menyucikan sekalipun berubahnya dominan. Nah, kalau kayak warna karpetnya warna jut dung itu mayang mendem. Karena yang merubahnya benda suci yang terjadi dari tempat air itu berada. Atau apabila air itu berubah dengan benda suci
yang terjadi benda atau yang ada benda itu di tempat mengalirnya air. Itu juga dianggap benda tidak bisa dipisahkan dari air. Dia berada pada tempat aliran air. Misalnya dicontohkan di sini seperti apa namanya? Seperti tanah cempaka. Bahasa lain tanah cempaka punan nih. Belerang, belerang. Misalnya belerang. Di tempat aliran air itu ada belerang. Seperti di gunung-gunung yang gunung berapi. Itu ada belerang. Mengalir air melewati tanah belerang tersebut. Sehingga berubah warna air dipengaruhi oleh belerang. Nah, air yang berubah yang dipengaruhi oleh belerang yang ada pada tempat aliran air itu hukumnya masih suci menyucikan. Masih suci menyucikan. Nah, kalau bawa tempat yang belerang yang berubah warna air. Nyatanya mungkin daerah Benar Meriah. Nah, yang berubah warna air. Menyodai Jawa Barat di Kawah Putih, yang belerang, Kawah Putih. Nah, belerang berubah warna air. Biasa warna air agak kehijauan. Nah, sebahagian agak kuning warna air. Nah, berubah air karena di tempatnya ada belerang tersebut. Hukum air masih suci menyucikan. Kaza'faran wa samarati syajarin nabata kurbal ma'i wa warakin turiha tumattafaqa la turabin wa malhi ma'in wa in turiha fihi. Contoh di sini dicontohkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, berubahnya air dengan benda suci yang air tidak butuh untuk benda tersebut. Contohnya za'faran. Za'faran ini minyak za'faran. Nah, air kemudian dilarutkan dalamnya minyak za'faran. Za'faran itu seperti minyak, tapi bukan seperti minyak biasa. Kalau minyak biasa seperti minyak kelapa, minyak bensin, itu kalau kita campur dengan air tetap suci menyucikan. Kenapa? Karena dia tidak mukhalid, tapi mujawir, berdampingan dengan air, tidak menyatu. Bisa dipisahkan mana air, mana minyak. Za'faran ini dia menyatu dengan air. Nah, menyatu dengan air. Nah, ya, jadi air yang sudah bersatu dengan za'faran tersebut, kalau dominan merubah sifat air tadi, warna atau rasa atau bau, maka air itu tidak lagi suci menyucikan. Tanuk tungi semayang hanjut li. Tanuk mano wajib hanjut li. Tanuk rah najis hanjut li. Hansah li kita gunakan. Nah. Dan contoh lain samaru syajarin nabata kurbal ma. Buah-buahan dari pohon kayu yang tumbuh dekat air. Wawarakin, dan contoh lain lagi dedaunan turiha yang dicampakkan dalam air, bukan jatuh sendiri tapi dibuang dan buang sampah daun ke dalam air. Sumattafaqat, kemudian sampah daun yang kita buang dalam air tersebut dia hancur, melebur sehingga merubah warna air. Nah, air yang sudah berubah warnanya dengan sebab hancurnya dedaunan yang dibuang, bukan yang jatuh sendiri, yang dibuang oleh orang ke dalam air, maka air tersebut tidak lagi suci menyucikan. Nah, tapi hukumnya suci tetapi tidak menyucikan. Nah, suci tetapi tidak menyucikan.
La turabin wa malhimain wa inturiha fihi. Tidak tanah dan garam air, sekalipun dicampakkan keduanya fihi dalam air. Tanah dan garam air, artinya air garam. Kalau kita campur dengan air, itu tidak merubah sifat air. Tidak merubah hukum air. Tetap air itu masih mutlak, masih suci menyucikan. Kenapa alasannya? Karena tanah adalah sesuatu yang air terjadi darinya. Dia merupakan tempat air. Bukan sesuatu yang terkaya air daripadanya. Sehingga kalau air berubah dengan tanah, itu tidak mempengaruhi hukum. Nah, musim hujan seperti ini. Kadang air sumur kita sudah keruh. Sebab tanah. Teta pei monde ka warna karab lagi warna tutu. Ka keruh. Ka lagi warna baje dia. Lagian warna baje. Warna air ka. Nyan jut namu tuci mendang. Masih boleh. Karena berubahnya dengan tanah. Nah, para ulama mengatakan ada perubahan dengan tanah. Ada ulama yang mengatakan berubah air dengan tanah itu mujawir. Ada ulama mengatakan berubah air dengan tanah itu mukhalid. Jadi, ulama yang hukum air berubah dengan tanahnya berubah sebab mujawir. Berarti pasti tidak mempengaruhi. Dia tetap suci menyucikan. Ada ulama yang mengatakan berubah air dengan tanah itu mukhalid. Berarti bisa mempengaruhi. Sebahagian ulama lain memakai ini pada tempat yang berbeda. Yang disebut berubah air dengan tanah mukhalid, artinya larut tanah tidak bisa lagi dipisahkan mana tanah mana air. Itu adalah di waktu air itu benar-benar keruh. Benar-benar keruh sehingga terlalu berubah. Tidak bisa lagi disebut nama air. Sudah disebut dengan nama lumpur. Lumpur. Nyan puatra kon lei urang kun tapi ka lumpur urang kun. Musuh bahasa Aceh kagak kun lubung. Kon lei ka lubung kun. Nyan jut natung ismayang mendang. Hanjut li. Sekalipun munon tanah terjadi tiba air ini apa? Tapi karena sudah tidak lagi bisa disebut nama air, maka tidak lagi bisa digunakan untuk berwudu. Tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Karena sudah merubah nama air. Sedangkan yang disebut berubahnya air dengan tanah itu mujawir adalah berubahnya air dengan tanah yang tidak terlalu berubah. Keruh sedikit, tanah mengendap di bawah, tapi air keruh. Air tetap keruh. Tanah mengendap di bawah, tidak menyatu dengan air. Itu namanya mujawir. Dipastikan air itu masih suci menyucikan. Yang musim hujan dengan. Jadi hendak puragu dengan imun katanya. Yang lain warna tetap masih suci menyucikan. Wala yadurru taghayyuru la yamna'ul isma likillatihi walau ihtimalan bi an syakka ahwa katsirun au qalilun. Dan tidak memudaratkan berubah yang tidak menegah nama air. Kenapa? Karena terlalu sedikitnya berubah. Jadi berubah air dengan benda yang suci yang tidak dibutuhkan oleh air tadi, yang berubahnya cuma sedikit, itu tidak memudaratkan. Artinya tidak mempengaruhi hukum air. Air tetap dihukumkan suci menyucikan.
Walau ihtimalan, sekalipun perubahan itu terjadi ihtimal, artinya ragu kita. Bi an syakka huwa kathirun au qalilun. Apakah ini sudah dianggap sedikit, masih dianggap sedikit, atau sudah dianggap banyak berubah. Nah, kalau kita ragu terhadap perubahan itu, apakah dianggap sedikit berubah atau banyak, maka hukumnya dianggap sedikit. Ragu tu nyoka mulain i dalam ijut. Thang kamu jampu kai plep bu anak mit kena thang leh kupi ro kena baju bu anak mit. Ya, ibanyo. Kalau anak thai hitam nabi baju tagai. Hai kupi kau merubah warna, anak thai hitam baju tagai. Punya baju tagai, nyampe ragu-ragu, tu menjadi semayang. Bisa berwudu. Nah, karena berubah sedikit itu tidak sampai disebut air kopi. Beda berubah yang katu meja. Nya anak li baju kagakun iku pi anjeli datang semayang. Nah, kah. Wa kharaja biqauli bi khalitin al-mujawwir wa huwa ma yumayyizu lin nadiri ka'udin wa duhnin walau mutayyibaini. Nah, dan keluar dengan kataku bi khalid dengan yang larut, al-mujawwir yang berdampingan. Apa itu mujawir? Yaitu sesuatu yang dibedakan. Yang dibedakan lin nadir bagi orang yang melihat. Nah, jadi sekarang yang jatuh ke dalam air bukan benda yang mukhalid, tapi yang mujawir. Yang mujawir yaitu yang kalau kita lihat masih bisa kita bedakan. Mana benda tersebut, mana air. Dicontohkan oleh Syekh Zainuddin sini, ka'ud, seperti ud. Ud itu kayu gaharu. Jatuh dalam air, dia juga bisa merubah air. Karena kayu itu bau, berarti dia merubah bau air. Tapi bisa dipisahkan mana kayu, mana air. Atau seperti kayu cendana, contoh lain. Kayu cendana kan bau, kayu cendana jatuh ke dalam air. Sehingga merubah sifat air, yaitu bau air. Tapi masih bisa dipisahkan antara kayu dengan air. Itu walaupun berubahnya, ya, walaupun berubah, asal masih tetap dinamakan nama air, hukumnya masih suci menyucikan. Walaupun berubah. Kamu bedai, kamu bekaye. Walaupun kamu bekaye, mantang jut datung ismayang. Karena golom gukun i kaye. Tapi menyokau gukun i kaye, anak gukun ile kecuali ditambah kaye. Nyan kahanjili datung ismayang. Waduhnen dan contoh lain minyak. Nah, minyak juga benda yang mujawir, tidak bisa menyatu dengan air. Dia cuma berdampingan. Itu sekalipun merubah air. Biasanya yang berubah kalau minyak itu warna sama rasa. Masih tetap bisa digunakan untuk bersuci. Nah, sekalipun keduanya berbau. Wa minhul bukhuri wa inkasura. Wa dhahara nahwu rihihi khilafan lil jam'i. Termasuk dalam benda mujawir di sini yaitu bukhur. Apa itu bukhur? Kemunyan. Biasa orang mendoa, atau orang semumbu, yang enggak pakai, gedet bacut, ibu dah hatap. Nah, sebahagian besar para ulama dalam majelis-majelis zikir, majelis-majelis doa itu sunnah dipakai. Karena dia membuat harum. Para malaikat suka kepada yang harum-harum sehingga ramai para malaikat datang yang tujuannya. Nah, bedanya ada pakai kemunyannya identik dengan burung. Karena adanya kayo kapung burung. Nah, jadi tapi ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, jangan tak anggap nyan adalah perbuatan sunnah, cuma dilakukan oleh salafus saleh.
Orang-orang saleh dari zaman dahulu suka melakukan itu karena baunya harum. Sehingga membuat malaikat senang. Artinya kita sekarang bisa menggunakan apapun yang harum. Tanyo jinona minyak mangat be, dabuh minyak mangat be, hana mesti harus mena kemunyan. Be, tanyo minyak hana kemunyan, kah hana jadeh but, nyan pilihan kau salah. Sebab tujuannya harum. Cuma urung jamun panena minyak mangat be, hana le minyak mangat be. Yang na kemunyan, kah ke getut kemunyan. Nyan yang perlu tadi pulih tanyo. Kah, nyan kemunyan tersebut sekalipun banyak dan nampak sekali baunya, tetap tidak merubah hukum air. Karena dia tidak menyatu dengan air. Masih bisa dipisahkan. Mana kemenyan, mana air. Artinya mujawir. Sehingga berubahnya air dengan kemenyan tidak membuat hukum air menjadi tidak menyucikan. Tapi tetap masih suci menyucikan. Tapi ini ada khilaf. Khilafan li jam'in. Ada sekelompok orang yang tidak berpendapat seperti ini. Wa minhu aidan ma'un ughliya fihi nahu burrin wa tamrin haitsu lam yu'lam infisalu ainin fihi mukhalitan bi an lam yasil ila haddi bi haitsu lahu ismil akhar kal mirkah. Termasuk dianggap mujawir, berubah air dengan benda yang mujawir, tidak menyatu, yaitu misalnya kita merebus gandum atau merebus tamar. Yang urang Arab. Urang katanya kita rebus beras. Taramah breuh. Taramah breuh ngan i. Maka engteuk nadakeun i breuh. Warna putih. Kalau air yang digunakan untuk meremas beras tersebut tidak merubah nama air, masih tetap air, kecuali ketika geun nyan hana ule urang keun i fik pati ibruh geun. Nyan masih bisa digunakan untuk bersuci. Artinya karena berubahnya tidak dominan sehingga belum disebut air beras. Nyan masih tetap bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena beras tidak menyatu dengan air. Hana menyatu sekalipun berubah air. Karena beras hana menyatu. Bukan mukhalid, mujawir. Jud digunakan untuk bersuci. Artinya hana payah boh ibru nyan. Nyan contoh ji. Kecuali sudah dipastikan bahwa ada ain dari benda yang kita rebus tersebut atau kita peras tersebut yang menyatu dengan air, maka tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci karena sudah disebut air lain. Contoh, ta rebus le gedanyo misuji ke dalam air tomat, bawang, campli. Ya kan? Ta rebus dalam air. Nyan teu ka berubah sifat air. Ugekeun inyan kuah mirkah bahasa Arab. Nyan jeut am tuji anjeut le. Walaupun pada dasarnya tomat, bawang dan cabai bukan barang mukhalid, mujawir, tapi itu pasti sudah ada in dari tomat, zat dari tomat, zat dari cabai, zat dari bawang yang menyatu dengan air sehingga merubah nama air menjadi kuah. Nyan anjeut le damu tu tidak bisa lagi dimasuki. Maka menyo air rebusan yang dipastikan tidak tercampur dengan zat yang direbus bisa digunakan untuk bersuci. Contoh, urang jamun sering tat ote-dagun i gebuh un tikai pulut. Ditaruh daun pandan agar air itu bau dan bisa jadi obat. Mungkin darah tinggi. Gebuh un tikai pulut urang jamun. Dagun i. Sehingga warna air berubah agak seperti hijau, bau air pun berubah ka bau daun pandan. Nyan kiban air yang kagerebusnya masih suci menyucikan atau suci tidak menyucikan? Masih suci menyucikan. Kecuali ka berat dak merubah ka hanali urung kun i kagekeun i 30. Nyan masih suci menyucikan. Jit mentang datung i sembayang.
Jut mentang dah mana. Rupanya ada ke mana ke hantip i yang nanti lam kanon i bejut dah gerubuh mana. Gucok dah ju on 30 ke putih bejut dengan i on 30. Sah. Nah, nampak jemaah. Nah, jadi no mentang.